Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita series Netflix yang berjudul Wednesday. Series ini bercerita mengenai seorang gadis bernama Wednesday Adams yang baru berusia 13 tahun. Gadis itu memiliki obsesi aneh terhadap kematian dan tidak pernah menunjukkan ekspresi emosi yang menyenangkan. Dia juga terkenal karena mengenakan pakaian gotik hitam putih, yang menurut semua orang dianggap aneh. Di adegan pertama, diceritakan bahwa Wednesday tiba di sekolah menengah pertamanya dengan ekspresi wajah yang muram. Di dalam loker, dia menemukan adiknya yang bernama Pugsley, terikat dengan sebuah apel di mulutnya. Dia pun mendorong Pugsley keluar dari loker tersebut. Tiba-tiba, Wednesday mendapat penglihatan di mana dia melihat siapa yang menyiksa adiknya. Di sini, kita mengetahui bahwa Wednesday bukan anak biasa. Dia memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan seseorang hanya dengan menyentuhnya. Begitu dia mengetahui bahwa pelakunya adalah sekelompok anak nakal dari tim renang, dia masuk ke ruang berenang dengan 2 kantong penuh ikan piranha. Kemudian, dengan santainya, dia melepaskan ikan piranha ganas yang haus darah di kolam tempat para anak nakal itu berenang. Wednesday bilang bahwa tidak ada yang bisa mengganggu Pugsley kecuali dirinya. Adegan berikutnya, kita dikenalkan pada orang tua Wednesday, yaitu Morticia dan Gomez. Keduanya sudah muak dengan kesadisan anak perempuannya. Jadi, mereka pun memutuskan untuk mengirimnya ke sekolah khusus bernama Nevermore. Ternyata, semua siswa di sekolah ini memiliki kemampuan supernatural dan mereka diajari tentang cara mengendalikannya. Morticia dan Gomez juga merupakan alumni dari sekolah tersebut, yang menandakan bahwa mereka juga memiliki kekuatan super. Sementara itu, seorang pemuda melakukan perjalanan melewati hutan dekat Nevermore. Sayangnya, beberapa menit kemudian, makhluk tak dikenal menyerang dan membunuhnya. Syarif setempat menemukan tubuh pemuda yang tercabik-cabik tersebut dan mulai menyelidiki daerah itu. Di sana, pembunuhan mengerikan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah banyak insiden serupa akhir-akhir ini. Wednesday tiba di sekolah Nevermore dan bertemu kepala sekolah yang bernama Larissa Wims. Dia mengenalkan pada teman sekamarnya, Enid, manusia serigala yang merupakan kebalikan dari Wednesday dalam segala hal. Enid adalah gadis yang ceria dengan dekorasi berwarna cerah di sisi kamarnya. Sedangkan Wednesday menyukai semua hal yang bernuansa hitam dan gotik. Kemudian, Enid mengenalkan lingkungan sekolah pada Wednesday dan menunjukkan kelompok-kelompok yang ada di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah timbangan, yaitu putri duyung siren yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang. Taring yaitu vampir, bulu yaitu manusia serigala, dan batu yaitu Gordon dengan ular di kepala. Enid juga menunjukkan padanya gadis paling populer di sekolah yang bernama Bianca Berkeley, seorang siren yang cantik dan mantan pacarnya Javier Thorpe, yang merupakan seorang seniman yang dapat mengubah gambarnya menjadi kenyataan. Sementara itu, saat keluarga di Adam meninggalkan sekolah dengan mobil mereka, Gomez meninggalkan Thing, yaitu tangan buntung yang bertugas menjaga putri mereka. Keesokan harinya, Wednesday bergabung dengan kelas Anggar, di mana dia beradu melawan Bianca. Setelah pertarungan yang sengit, pertandingan itu berakhir dengan poin yang sama. Jadi, mereka memutuskan untuk melepas topeng mereka dan bertarung sampai salah satunya berdarah. Tak lama kemudian, pertempuran brutal pun terjadi antara keduanya.
Namun, pada akhirnya, Bianca lah yang menjadi pemenang ketika dia membuat luka kecil di pipi Wednesday. Kemudian, saat Wednesday keluar dari rumah sakit ketika mengobati pipinya, dia hampir mati tertimpa gargoyle batu yang jatuh. Untungnya, Javier si seniman datang tepat waktu dan mendorong menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, Wednesday pun kembali ke kamarnya. Di kamar, dia curiga ada seseorang yang mengawasinya. Dia pun geledah ruangan dan menemukan si tangan buntung yang bernama Thing. Menyadari bahwa orang tuanya lah yang meletakkan si tangan buntung, Wednesday mengancam Thing untuk setia padanya atau dia akan menguncinya di laci. Di sisi lain, efek dari kejadian piranha tempo hari, Wednesday diwajibkan untuk mengikuti sesi terapi. Kepala sekolah Larissa pun mengantarnya ke sesi terapi di Jericho, sebuah kota kecil di luar Nevermore. Pada saat bertemu terapisnya, Wednesday tidak terbuka tentang apapun. Sebaliknya, Wednesday memiliki ide lain di benaknya. Dia meminta izin ke toilet dan kabur melalui jendela. Begitu berada di luar, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria. Tiba-tiba, dia mendapat sebuah penglihatan di mana dia menyaksikan kematian pria itu. Dengan ketakutan, Wednesday pergi ke kedai kopi terdekat. Di sana, dia bertemu dengan putra sheriff, yaitu Tyler, yang juga seorang barista. Tyler mengalami beberapa masalah teknis dengan mesin espresso miliknya. Tyler tidak mengerti cara memperbaikinya karena penjelasan di mesin tersebut menggunakan bahasa Italia. Tapi untungnya, Wednesday bisa bahasa Italia. Dia pun memperbaiki mesin kopi itu dengan mudah dan sebagai gantinya, dia meminta tumpangan ke halte bus terdekat. Tetapi sebelum Tyler menjawab, tiba-tiba 3 anak nakal yang memakai baju peziarah tiba di warung kopi dan mengejek Wednesday. Wednesday melawan dengan mudah dan memukul mereka. Sesaat kemudian, kepala sekolah Larissa tiba di toko bersama sheriff dan melihat perseteruan tersebut. Dengan marah, dia menegur Wednesday dan mengantarnya pulang dari kota untuk kembali ke sekolah. Di perjalanan, mereka melewati kecelakaan mobil yang mengerikan. Korbannya adalah pria yang dia lihat pada penglihatan sebelumnya. Malam harinya, dia memainkan lagu dengan selonya di balkon asrama. Malam itu bulan purnama, dan beberapa manusia serigala terdengar melolong di kejauhan. Namun, Enid, yang merupakan manusia serigala, mengungkapkan bahwa dia tidak dapat bergabung dengan mereka, karena entah mengapa dia tidak bisa berubah menjadi serigala. Sementara itu, Thing datang ke kamar Tyler dan memintanya untuk menelepon Wednesday. Meski ketakutan, Tyler pun menurut untuk melakukan video call. Pada video call tersebut, Wednesday meminta Tyler untuk menemuinya di Harvest Fair keesokan harinya. Wednesday mengatakan bahwa hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Namun kenyataannya, dia hanya ingin kabur dari sekolah. Saat di pameran, mereka melihat kepala sekolah Larissa mengawasi Wednesday seperti elang. Meskipun demikian, gadis gotik itu dengan triknya berhasil menemui Tyler. Keduanya hampir berhasil kabur dari tempat itu. Tetapi Wednesday menabrak salah satu teman sekelasnya, yaitu Rowan, yang berlari ke arah hutan. Ketika Wednesday tabrakan dan menyentuhnya, dia mendapat penglihatan kembali. Rowan telah dianiaya secara brutal sampai mati oleh seseorang yang mengerikan. Wednesday mengejarnya untuk memperingatkannya. Tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, Rowan malah menggunakan kemampuan telekinesisnya dan menahan Wednesday di atas pohon. Rowan kemudian mengatakan bahwa ibunya yang seorang peramal yang handal 25 tahun lalu telah meramalkan bahwa Wednesday akan menghancurkan sekolah Nevermore. Oleh karena itu,
Rowan yakin bahwa dia harus membunuh Wednesday sebelum hal buruk terjadi. Dia kemudian mencekik Wednesday dengan kemampuan telekinetisnya. Tapi, tiba-tiba, monster besar melompat ke arah Rowan, menyerangnya, dan menghilang begitu saja. Wednesday berdiri di atas tubuhnya yang tercabik-cabik dan melihat gambar ramalan yang konon dibuat oleh Ibu Rowan 25 tahun yang lalu tentang dirinya. Segera setelah itu, petugas polisi yang dipimpin oleh sheriff mulai mencari jenazah Rowan, tapi mereka tidak dapat menemukannya. Sheriff tidak mempercayai pernyataan Wednesday tentang monster yang menyerang Rowan itu, dan malah mengira pelaku pembunuhan itu adalah siswa Nevermore. Yang mengejutkan, pada saat yang bersamaan, Rowan tiba-tiba datang pada mereka dengan kondisi yang sehat walafiat. Ketika Wednesday tiba di kamarnya, dia melihat bahwa temannya, Enid, sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kompetisi Puck Up, yaitu kompetisi naik perahu tahunan. Akhir-akhir ini, Wednesday mencoba berbicara dengan Rowan. Tetapi kepala sekolah Larissa bilang bahwa Rowan telah dikeluarkan dari sekolah karena alasan yang dirahasiakan. Akibatnya, Wednesday kembali ke rencana B dan meminta Thing untuk mengawasi Rowan. Adegan kemudian beralih ke Rowan, yang telah tiba di stasiun kereta dengan Thing mengikuti dari belakang. Setelah mengamati sekeliling, Rowan diam-diam menuju ke kamar kecil dan berubah wujud menjadi seorang lelaki tua. Sayangnya, Thing kehilangan jejaknya dan melewatkan transformasi ini. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berubah wujud menjadi kepala sekolah Larissa. Hal ini menandakan bahwa Larissa sebenarnya adalah seorang pengubah wujud, dan dia pun berubah wujud menjadi Rowan untuk menutupi kematian Rowan. Karena tidak punya pilihan, Wednesday pergi ke hutan untuk mencari petunjuk pembunuhan Rowan. Dia ditemani oleh Tyler yang juga sedang menguntit ayahnya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan kacamata Rowan dan saat dia mengambilnya, dia mendapatkan penglihatan kembali. Dalam penglihatannya, dia melihat sebuah buku ungu tempat Rowan mendapatkan gambar ramalannya. Tanpa buang waktu, Wednesday bertanya pada guru kelasnya tentang buku tersebut. Dan terungkap bahwa buku itu adalah milik klub lama siswa yang disebut Nightshade. Namun, klub itu sudah lama dibubarkan. Wednesday menyelinap ke kamar Rowan untuk mencari buku itu. Namun, dia hanya menemukan topeng di bawah tempat tidur Rowan. Sebelum dia bisa meninggalkan kamar Rowan, Javier datang. Ternyata, dia adalah teman sekamar Rowan. Wednesday dengan cepat bersembunyi di bawah tempat tidur, dan saat itu, Bianca juga datang mengunjungi mantan pacarnya itu. Dia sengaja mendengar percakapan mereka dan mengetahui bahwa Bianca berencana untuk mengalahkan Enid dalam kompetisi naik perahu yang akan datang. Oleh karena itu, segera setelah Wednesday kembali ke kamarnya, dia memutuskan untuk membantu Enid dengan ikut serta dalam kompetisi Puck Up agar mereka dapat mengalahkan tim Bianca. Wednesday dan Enid mempersiapkan diri untuk kompetisi karena tidak ada aturan dalam kompetisi ini. Semua tim bebas melakukan apa saja untuk memperoleh kemenangan. Cara permainannya adalah mereka harus mendayung perahu mereka ke suatu tujuan dan kembali ke tempat asal. Siapapun yang pertama tiba di garis finish tanpa tersingkir di danau, dinyatakan sebagai pemenang kompetisi. Terdapat 4 tim dalam kompetisi ini. Tim Bianca mengisyaratkan salah satu temannya agar menyabotase perahu lain. Teman mereka yang merupakan Putri Duyung menyelam ke dalam danau dan menghancurkan salah satu perahu lawan dan menjatuhkan perahu tim tersebut ke danau. Untungnya, Wednesday dan Enid sudah siap dengan kecurangan Bianca, sehingga dengan bantuan Thing, mereka berhasil menangkap Putri Duyung tersebut. Namun, selama kontes berlangsung, Wednesday mendapat penglihatan kembali. Kali ini, dia melihat dirinya dalam versi rambut pirang, dan versi itu mengatakan bahwa dia adalah kunci.
Wednesday yang kebingungan kemudian sadar dan kembali ke kenyataan. Dia mendapati bahwa tim Bianca sudah memimpin di depan. Tidak mau menyerah, dia dan Enid pun memutuskan untuk bermain curang juga untuk melawan Bianca. Dan akhirnya, tim mereka pun memenangkan kompetisi. Dengan ini, tim non-siren memenangkan kompetisi Puck Cup untuk pertama kalinya setelah 4 dekade terakhir. Tim pemenang diberikan penghargaan oleh kepala sekolah Larissa dan menyerahkan piala kepada Enid. Namun, perhatian Wednesday mengarah pada patung Edgar Allan Poe, mantan siswa Nevermore. Wednesday melihat simbol di bawah buku batu yang dipegang oleh patung tersebut. Itu adalah simbol yang sama yang diukir pada gambar ramalan yang diberikan Rowan padanya sebelum dia dibunuh. Wednesday dengan cepat memecahkan serangkaian teka-teki yang terukir di buku batu dan menemukan petunjuk dengan tepat. Dia menjentikan jari 2 kali. Tiba-tiba, sebuah koridor rahasia terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan ini adalah ruangan klub rahasia Nightshade. Wednesday berhasil menemukan buku Rowan yang gambar ramalannya telah dirobek. Dia meletakkan buku itu di ranselnya, tetapi sebelum dia melangkah lebih jauh, seseorang menutup kepalanya dengan karung hitam. Sesaat kemudian, ketika karung dilepas, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh Bianca, Javier, dan beberapa siswa lainnya yang tergabung dalam klub Nightshade. Ternyata, meski grup tersebut sebelumnya telah lama dibubarkan, kepala sekolah kembali menghidupkan klub tersebut secara diam-diam. Javier meminta Wednesday untuk bergabung dengan klub tersebut. Tetapi, dia langsung menolak dan pergi. Di adegan berikutnya, kepala sekolah Larissa mengumumkan hari jangkauan tahunan, di mana siswa Nevermore harus bergaul dengan orang normal, atau dikenal sebagai normies, dengan bekerja sama di tempat mereka. Begitu mereka tiba di kota, Wednesday memberitahu Javier bahwa teman sekamarnya, Rowan, mungkin telah dibunuh. Javier tidak berpikir Rowan sudah mati, karena dia hanya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, Wednesday menunjukkan gambar ramalan dari Ibu Rowan. Javier mencermatinya dan mengungkapkan bahwa pria dalam gambar tersebut adalah pendiri kota Jericho, yaitu Joseph Cragston. Kemudian, Wednesday memutuskan untuk menjadi sukarelawan di dunia peziarah, tempat yang menyimpan sejarah kota Jericho. Di sana, dia bertemu dengan Eugene, seorang anak laki-laki yang berteman dengannya di klub peternakan lebah. Keduanya mengobrol dan mulai mengamati sekeliling. Kemudian, para siswa didatangi oleh Miss Arlene, pengurus dunia peziarah. Dia mengenalkan mereka pada tempat tersebut dan berbicara tentang beberapa artefak kesayangan dari Joseph Cragston. Wednesday bertanya lebih banyak tentang artefak dan mengetahui bahwa mereka memiliki alat pertanian asli, peralatan makan, dan bahkan pispot keluarga Cragston. Wednesday sangat ingin bekerja di sana, tetapi tidak bisa karena sedang direnovasi. Semua siswa akan bekerja di tempat pembuatan fudge untuk mendistribusikan fudge dan kue ke turis lokal. Pada malam hari, Wednesday dengan bantuan Eugene menyelinap ke dalam kamar keluarga Cragston dan menemukan lukisan rumah pertemuan tua yang menampilkan gadis yang ada dalam penglihatannya dalam lukisan tersebut. Sesaat kemudian, dia juga menemukan buku yang dibawa gadis itu. Namun, Wednesday mengetahui bahwa halaman-halaman pada buku itu kosong. Dia pun curiga bahwa buku itu adalah buku palsu. Saat itu, penjaga Arlene datang dan menangkapnya. Wednesday bertanya tentang buku aslinya dan Arlene dengan ragu mengungkapkan bahwa
buku itu telah dicuri bulan lalu. Belakangan, Tyler dan Wednesday bertemu kembali di kedai kopi. Dalam pembicaraan mengenai Crackstone, Tyler mengungkapkan bahwa rumah pertemuan asli ada di hutan. Rumah itu sudah hancur lebur. Kemudian, Wednesday dan Thing memasuki hutan untuk mencari tempat Joseph Crackstone. Mereka pun menemukannya dan bertemu dengan seorang pria tunawisma. Lalu, Thing mencekiknya dan membuat tunawisma itu ketakutan. Tiba-tiba, Wednesday mendapatkan penglihatan kembali. Kali ini, dia melakukan perjalanan 400 tahun ke masa lalu. Dia melihat gadis pirang yang dia temui di penglihatan sebelumnya. Ada penduduk desa yang mengepung gadis itu. Mereka memanggilnya keturunan iblis. Kemudian, Joseph Crackstone muncul dari kerumunan dan memanggilnya Goody Adams. Dia menuduhnya sebagai penyihir dan mengutuknya untuk mati di gudang yang diisi dengan orang-orang tertuduh lainnya, termasuk ibu dari Goody. Pada gilirannya, Goody juga menuduh Crackstone mencuri tanah mereka, membantai orang yang tidak bersalah, dan merampas semangat damai mereka. Joseph yang marah menatapnya sebentar, lalu kemudian membakar gudang itu. Goody mencoba membebaskan ibunya, tetapi semua usahanya sia-sia. Akhirnya, ketika tidak ada harapan tersisa, dia kabur melalui pintu jebakan. Sementara itu, Wednesday mengamati semua kejadian itu. Goody kemudian berlari ke arah Wednesday dan mengatakan bahwa Joseph tidak akan menghentikan serangannya sampai mereka semua mati. Kemudian, Wednesday bangun dari penglihatan panjangnya. Tiba-tiba, mereka melihat monster yang membunuh Rowan bersembunyi di belakang mereka. Wednesday mengejarnya ke dalam hutan, tetapi dia ketinggalan jauh. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak kaki monster tersebut. Yang anehnya, jejak kaki tersebut mulai berubah menjadi jejak kaki manusia. Kemudian, dia bertemu dengan Javier dan mengatakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Javier ingin melihat jejak tersebut. Tetapi, hujan telah melenyapkan jejak kaki itu. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di alun-alun kota untuk peresmian patung baru yang didedikasikan untuk Joseph Crackstone. Wednesday memainkan selo versi instrumental dari Fleetwood Mac's Don't Stop bersama marching band kota Jericho. Sementara, wali kota dan Larissa mengumumkan peresmian patung tersebut. Namun, bencana terjadi ketika Thing, sesuai dengan perintah Wednesday, membuat patung itu terbakar, yang menyebabkan orang-orang di sana berlarian dengan ketakutan. Mata Wednesday malah berbinar karena dendam saat dia memainkan selo dengan cepat. Kemudian, kepala sekolah Larissa menatap Wednesday. Mencurigai dialah yang menyebabkan insiden tersebut. Namun, Wednesday tidak mengakuinya, malah melawan Larissa. Karena kepala sekolah itu menolak untuk mengakui kebenaran rasis berdarah yang menjadi dasar pendirian kota Jericho. Malam itu, tunawisma yang Wednesday temui sebelumnya diserang oleh monster, dan kamera tunawisma tersebut mulai memotret kejadian itu. Beberapa saat kemudian, Sheriff dan tim tiba di reruntuhan hutan itu dan menemukan pria tunawisma itu tewas. Mereka menemukan rekaman foto di kameranya yang mungkin mengungkap wajah pelaku yang menyerangnya. Setelah mencetak foto-foto itu, Sheriff melihat wajah si pembunuh, yaitu seekor monster yang sangat mengerikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review series Wednesday part 1 ini. Pastikan kalian menonton episode berikutnya karena kami akan membahasnya di alur cerita series Wednesday part 2. Sampai jumpa lagi, bye!